Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS, yang dimana di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan data atau menginput data ke SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS ini ada beberapa bagian, di mana bagian pertama itu ada data view. Di data view ini digunakan untuk menginput data. Dan yang selanjutnya ada variable view. Variable view ini digunakan untuk membuat variabel baru. Sementara untuk bagian kedua yaitu tampilannya seperti ini, yaitu yang ini adalah digunakan untuk hasil output. Video ini saya akan menguji data berupa angket, yang dimana di sini saya sudah menyediakan datanya terlebih dahulu di dokumen Excel. Di sini saya sudah menyediakan data yang dimana ini adalah data hasil angket atau kuesioner. Data ini merupakan data primer. Pada data ini saya mengambil 96 responden, yang dimana dalam data ini variabel X-nya ada dua, yaitu X1 dan X2, dan variabel dependennya yaitu 1, yaitu variabel Y. Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPS kembali. Dan langsung saja kita memasukkan datanya. Yang pertama yaitu klik file, open, data. Kita tunggu sebentar. Pada file of type, kita ganti jadi Excel karena tadi saya menggunakan file Excel. Dan untuk file name, kita ketik saja nama file yang kita gunakan. Kita klik data yang sudah kita simpan, klik open. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pada bagian 1 sampai 3 kita centang, lalu kita klik OK dan kita tunggu hasilnya. Dan ini hasilnya. Di sini saya juga sudah menyediakan beberapa slide untuk jadi panduan teman-teman menggunakan SPSS ini. Dan untuk yang kedua yaitu kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ini adalah hasil input data yang sudah kita masukkan tadi ke dalam aplikasi SPSS ini. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita klik analyze, scale, reliability analysis, dan untuk bagian semua variabel kita blok, Ctrl A, lalu kita klik panah untuk memindahkannya ke items. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang scale if item deleted, klik continue, klik OK, dan kita akan menunggu hasil dari outputnya. Buat teman-teman sekalian, ini adalah hasil output dari uji validitas dan reliabilitas. Pada uji ini terdiri item total statistik,
Dan ada juga reliability statistik dan case processing summary. Cara memindahkan hasil output dari uji ini ke Word, kita tinggal klik kanan, copy, lalu kita buka aplikasi Word, lalu kita langsung Ctrl V kanan saja. Di sini saya juga sudah menyediakan hasil atau saya sudah memindahkan hasil output dari uji validasi reliabilitas ke Word, dan ini adalah hasil dari outputnya. Saya sudah memindahkannya ke Word, yang dimana di sini ada variabel X1 yaitu gaya hidup, X2 yaitu harga, dan variabel Y yaitu minat beli. Dan dalam pengujian suatu data itu ada kita lakukan yaitu pengujian instrumen. Salah satunya dalam instrumen itu uji validitas. Yang dimana dalam uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya mutu kuesioner. Untuk melihat uji validitas bisa kita lihat pada bagian items total statistik, yaitu di kolom yang sudah saya warnai. Dan ini adalah perbandingan dari R hitung dan R tabel, karena cara mencari dari uji validitas itu yaitu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Dan untuk yang kedua yaitu ada case processing summary. Ini juga termasuk dari hasil uji validitas. Yang selanjutnya itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini itu menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan. Dalam uji reliabilitas ini terdapat di reliability statistik. Di sini saya juga sudah menyediakan beberapa slide untuk mengolah uji validitas dan reliabilitas. Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Dalam melakukan uji normalitas ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama kita buka klik analyze, regression, linear, lalu total Y kita pindahkan ke dependent dengan mengklik fana, dan total X kita pindahkan ke independent. Setelah semua total variabel telah dipindahkan, maka selanjutnya kita klik save, lalu pada residual kita klik pada bagian residual itu kita klik unstandardized, lalu kita klik continue and OK, dan kita akan menunggu hasilnya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari uji normalitas. Dan ini masih untuk langkah pertama dalam pengujian normalitas, karena dalam uji normalitas ini ada beberapa langkah atau beberapa bagian. Untuk selanjutnya kita bisa dalam melakukan uji normalitas ini kita bisa melakukannya dengan mengklik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu logistic diagnosis, lalu kita klik 1 sampai dengan 3. Lalu pada bagian variabel bagian terakhir ada tertulis unstandardized. Unstandardized itu kita pindahkan ke touch variable list. Lalu setelah unstandardized sudah terpindahkan ke total, lalu kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini bahwa hasil ujinya itu normal karena dalam output sudah dikatakan normal.
Jadi uji dari data ini normal. Biar kita tidak lupa, kita buat saja namanya dalam titel. Dan untuk hasil dari uji normalitas, saya sudah memindahkannya ke Microsoft Word, yang dimana itu uji normalitas itu masuk ke dalam uji asumsi klasik. Dan uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah data kita itu normal atau tidak. Dan untuk menguji normalitas bisa kita lihat di one sample. Seperti yang saya katakan tadi, untuk uji normalitas ini bisa kita lihat dari hasil output yang sudah kita lakukan di SPSS. Dan di sini saya juga sudah menyediakan beberapa slide untuk melakukan uji normalitas di SPSS yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Dan selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini bisa kita lakukan dengan mengklik analyze, lalu kita klik the regression linear, lalu kita klik ini pada bagian variabel. Di independen sudah tersedia total X1 dan X2, dan sementara di independen sudah tersedia di situ total Y. Jadi untuk memindahkan total variabel sudah selesai. Selanjutnya kita klik statistik, lalu untuk bagian pada parse and collinearity kita centang. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Dan ini adalah hasil dari uji multikolinearitas, yaitu ada terdiri dari model summary, ANOVA, variable N, coefficient A, collinearity diagnostic, and residual. Dan di sini saya juga sudah memindahkan hasil output uji dari multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Untuk melihat nilai ke multikolinearitas bisa kita lihat di koefisien A, yaitu pada bagian sudah saya warnai. Dan di sini saya juga sudah menyediakan slide juga untuk cara uji multikolinearitas. Dan untuk selanjutnya yaitu kita melakukan uji heteroskedastisitas, yang dimana pada uji heteroskedastisitas ini kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear, sama seperti melakukan uji multikolinearitas tadi. Lalu hanya perbandingannya itu pada statistik. Pada statistik kita klik dan kita hilangkan centang fat dan di bawahnya. Continue, lalu kita klik save. Dan pada residual kita centang dan unstandardized, lalu kita klik continue, lalu setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Tapi pada uji heteroskedastisitas ini juga ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu transform. Yaitu dengan klik transform lalu compute variable, lalu pada get variable kita ketik abs underscore res,
Setelah itu pada function group kita klik arithmetic, lalu kita klik ABS dan kita klik panah ke atas untuk menuju numeric expression. Lalu setelah itu kita klik unstandardized dan kita pindahkan ke numeric expression. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas setelah melakukan 2 kali uji, di mana pada akhir output sudah diterangkan di situ menggunakan res 1. Saya juga sudah menyediakan atau sudah memindahkan hasil uji dari heteroskedastisitas di Word, dan dimana uji heteroskedastisitas ini yaitu menguji terjadinya perbedaan variabel residual suatu variabel, dan bisa kita lihat di koefisien A dan pada tabel signifikan, yaitu dengan keterangan jika signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dan untuk langkah-langkahnya ya agar lebih akurat, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa slide untuk menguji heteroskedastisitas. Dan untuk uji yang terakhir yaitu kita masuk kepada uji hipotesis, karena uji hipotesis ini adalah uji yang terakhir yang kita lakukan dalam melakukan suatu pengujian pada data penelitian berupa kuesioner ini ataupun angket. Dan untuk melakukan uji hipotesis ini, hal yang harus kita lakukan itu klik analyze, regression, linear, lalu total X1 kita pindahkan ke maksudnya total Y kita pindahkan ke dependent, lalu total X1 dan X2 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Dan ini adalah hasil uji dari hipotesis yang dimana terdiri dari model summary, ANOVA, lalu koefisien. Di sini saya juga sudah memindahkan hasil outputnya ke dalam Microsoft Word, di mana dalam uji hipotesis ini terdiri dari 3, yaitu uji T dan uji F, lalu uji R-score atau sering kita sebut dengan uji koefisien determinan. Dan untuk uji F atau uji simultan bisa kita lihat di ANOVA, yang mana pada ANOVA ini di bagian tabel signifikan. Di sini sudah saya buat keterangan dari apa itu uji T, uji F, dan uji square. Pada uji T ini bisa kita lihat pada bagian koefisien, yang dimana pada bagian koefisien ini kita lihat nilainya di tabel unstandardized di bagian B dan di tabel signifikan.
Dan yang terakhir yaitu uji R-square atau uji koefisien, yang dimana pada uji R-square ini bisa kita lihat di modal summary, yaitu pada tabel adjust R-square. Pada uji hipotesis ini, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa slide untuk melakukan uji hipotesis yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian untuk melakukan suatu pengujian data penelitian. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai cara menggunakan aplikasi SPSS. Semoga dengan adanya video ini, terkhususnya bagi para penonton yang sudah menonton video ini, bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.